Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ibu, klan King kita dan klan Guo harus segera memilih tanggal, ucap King Sui tersenyum. Baiklah, kalau begitu besok kita akan meminta seseorang untuk mengirimkan surat ke klan Guo dan memberitahu mereka bahwa kamu telah kembali. Ibu berharap mereka akan segera tiba di sini dan mendiskusikan masalah King Ching. King Yi berkata sambil tertawa. Dia sangat bahagia. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Kakek King Luo, paman, King Yu, King Bei dan seluruh keluarga besar pergi. Hanya keluarga King Sui yang tersisa. King Yu dan King Yan duduk dalam pelukan King Sui. King Yu tertidur. Sementara itu, si King Suang mengambil King Yan sementara Ho Yun Liu Li mengambil selimut kecil dan menutupi putrinya. King Sui terus memeluknya untuk membiarkannya tidur. Zuner, Minger, bangunlah lebih awal besok. Kita akan berlatih di halaman belakang. Baiklah, King Sui berkata sambil melihat kedua putranya. Baik, mata King Zun dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia masih muda, dia telah mendengar banyak tentang ayahnya. Ia sadar bahwa ayahnya sangat kuat. Tidak, aku tidak ingin berlatih denganmu. Meskipun King Min kecil, King Sui bisa merasakan aura jahat yang memancar dari anak ini. Itu kebalikan dari King Zun. King Zun memancarkan perasaan vital sementara King Ming memancarkan sesuatu yang buruk. Apakah karena nama mereka adalah Zun dan Ming? Minger, dengarkan ayahmu. Ming Yue Gelou berkata dengan cemas. Gelou, anak-anak yang sedikit memberontak tidak apa-apa, ucap King Sui sambil tersenyum. Ming Yue Gelou hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini untuk kalian semua. King Sui mengeluarkan beberapa pedang valet jade yang dibuat khusus. Ye Jiange, Luan Luan, Diking, Chang Hai Ming Yue, si King Suang, dia memberi semuanya masing-masing. Gelou, apakah kamu lebih suka memakai sarung tangan atau cakar binatang yang tajam di kepalan tanganmu sebagai senjata? King Sui bertanya sambil melihat ke arah Ming Yue Gelou. Ming Yue Gelou telah membudidayakan bentuk harimau tanpa penambahan senjata. Fishmasters di benua utama semuanya mengenakan sarung tangan pertempuran yang tangguh. Sebagian besar terbuat dari logam dengan buku jari berduri atau paku tajam. Beberapa bahkan mengikatkan sarung tangan mereka dengan racun. Kalau begitu aku akan memiliki cakar binatang, ucap Ming Yue Gelou setelah berpikir sejenak. Gelou, bentuk harimau Anda telah berevolusi. King Sui menyatakan dengan sedikit kejutan. Anda dapat memberitahu. Ming Yue Gelou terkejut. Tebakan saja. Minger, beritahu ayah apa yang ingin kau lakukan. Jika kau berlatih dengan ayah, ayah akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Ucap King Sui tersenyum pada King Ming. Betulkah? King Ming berkata dengan mata terbuka lebar. Tentu saja. King Sui menjawab sambil tersenyum. Aku ingin bermain dengan busur dan anak panah dan berburu burung. King Sui memahami intinya. Anak ini mungkin ingin bermain dengan busur dan anak panah tetapi dilarang untuk melakukannya. Mungkin karena anggota keluarga yang lain takut anak-anak lain terluka. Karena itu, dia tidak diizinkan untuk memainkannya. Ini tidak akan menjadi masalah jika kamu mendengarkan ayah. King Sui berkata sambil tersenyum. Aku akan mematuhi ayah selama ayah mengizinkanku bermain dengan busur dan anak panah, ucap King Ming memandang King Sui, merenungkan apakah King Sui mengatakan yang sebenarnya atau tidak. King Sui berpikir bahwa selama dia menghabiskan waktu di rumah, tidak akan ada insiden jika dia terus berjaga. Selain itu, setelah anak ini merasa cukup, dia akan berhenti bermain dengan busur dan anak panah. Seluruh keluarga bahagia bersama, kebahagiaan bahagia yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata.
Kesepian dan keterasingan dari sebelumnya telah benar-benar lenyap. Musuh terbesar yang diketahui manusia adalah kesepian. Banyak orang yang telah mencapai alam yang sangat tinggi tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada yang tersisa untuk dikejar. Tidak peduli seberapa kuat seseorang menjadi, tanpa keluarga, tanpa sesuatu untuk dilindungi, mereka perlahan-lahan akan jatuh ke dalam kesepian dan dikonsumsi oleh iblis di dalam hati mereka. King Sui mengeluarkan beberapa hadiah kecil untuk memenangkan hati anak-anaknya. Bagaimanapun, mereka masih anak-anak. Meskipun dia sebelumnya mengatakan sesuatu tentang membesarkan anak laki-laki, saat ini dia belum siap untuk menerapkan kata-kata itu. Koleksi mainan kerajinan King Sui membawa kegembiraan bagi anak-anaknya. Tak butuh waktu lama bagi anak-anak untuk akrab dengan ayah mereka. Bahkan King Yu terus memanggil ayah tanpa henti. Dia menghabiskan sebagian besar waktu dan perhatian King Sui. Dia tidak akan membiarkan King Sui memeluk anak-anak lain. Terlalu terikat dan posesif. King Sui tersenyum melihat bayi perempuan yang suka memerintah itu. Banyak anak menjadi terlalu terikat dan posesif. Mereka menolak membiarkan ibu mereka memeluk anak lain. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada insiden yang melibatkan klan King. Ini adalah sesuatu yang meyakinkan untuk King Sui. Dengan kembalinya dia, tidak akan ada orang yang meremehkan King Clan. Sementara dia kembali, dia berencana untuk meningkatkan kekuatan keluarga. Pada saat yang sama, dia dapat membantu membangun fondasi bagi generasi muda. Anak-anak King Zin sudah berusia 10 tahun dan tumbuh menjadi sangat kuat. 3 generasi King Clan semuanya membentuk keluarga. King Clan adalah klan besar sekarang. Banyak klan lain di benua awan hijau ingin terhubung dengan King Clan melalui pernikahan. King Sui tidak pernah menganggap pernikahan sebagai alat untuk membangun hubungan antar klan. Apakah itu dirinya atau anggota klannya, ini tidak diperlukan, juga bukan metode yang menyenangkan. Dalam hatinya, dia menginginkan kebahagiaan keluarganya. Kekuatan hanyalah metode untuk memastikan kebebasan, jadi dia telah meningkatkan kekuatannya sendiri secepat yang dia bisa untuk membuat kehidupan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik. Dia ingin memungkinkan mereka untuk hidup sesuka mereka. Sesederhana itu, dia tidak pernah memikirkan reputasi atau keuntungan apapun. Dia tidak membutuhkan hal-hal ini. Jika dia menginginkan uang, dia bisa memilih sesuatu secara acak dari alam valet jadi immortal, dan menjualnya dengan keuntungan yang besar. Selain itu, bisnis King Clan sedang berkembang pesat. Ada rumah lelang, restoran yang membawa rempah-rempah King Sui, jamu dan bahan-bahan yang mudah dibuat. King Clan tidak kekurangan uang dan meskipun tabungan mereka dari beberapa tahun terakhir tidak sebanding dengan bangsawan, mereka masih bisa disebut sangat kaya. King Sui, saudari Jiange awalnya berencana untuk pergi. Tetapi karena Anda tidak ada di rumah, dia terlalu khawatir dan memutuskan untuk tinggal di sini sampai Anda kembali. Tidak bisakah kamu membujuknya untuk tetap tinggal? Huoyun Liuli berkata kepada King Sui sambil tersenyum. Ketika dia mendengar kata-kata Huoyun Liuli, King Sui merasa tidak nyaman. Posisi Ye Jiange di sini juga agak canggung. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, King Sui dan Jiange dengan jelas menyadari hubungan mereka. Dari sudut pandang Ye Jiange, semua orang di sini adalah keluarga King Sui. Baginya, dia hanyalah teman King Sui. Meski hubungan mereka bagus, itu masih agak canggung. Luan-luan secara bertahap tumbuh dan Jiange tahu bahwa hati 7 mistik akan menjadi sangat kuat di masa depan. Namun, saat ini, Luan-luan adalah putri King Sui. Jiange tidak yakin apakah Luan-luan akan pergi bersamanya. Meskipun dia mungkin akan melakukannya karena dia tidak akan membiarkan Jiange pergi sendirian. Ye Jiange tenggelam dalam pikirannya dan senyuman bocor dari wajahnya. Tidak ada yang mengerti kesepian di hatinya. Luan-luan bukanlah putrinya tetapi dia adalah keluarga terdekat yang dimilikinya. Dia tidak yakin apakah dia akan menikahi seseorang di masa depan, atau bahkan jika dia akan memiliki anak sendiri. Inilah mengapa Luan-luan adalah keluarga terdekatnya.
Dia sudah memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan masalah ini di Lion King's Ridge. Tapi mengapa Luan Luan adalah pemilik Heart of Seven Orifices? Dia tidak ingin memberitahu Luan Luan dari mana asalnya. Dia tidak ingin dia merasakan kesepian yang sama. Klan King adalah keluarganya, ada seorang ayah di sini dan seorang ibu juga. Ada juga seorang nenek, seorang bibi. Aku tidak bisa begitu egois, ucap Ye Jiange pada dirinya sendiri. Jika dia pergi ke punggung Bukit Raja Singa tanpa Luan Luan, dia tidak akan memiliki sedikit pun harapan. Dia tidak pernah berpikir untuk meminta King Sui melakukan apapun untuknya tentang masalah ini. Jika dia melakukannya, maka dia akan menjadi lebih egois. Bahkan jika King Sui ingin pergi ke punggung Bukit Singa untuknya, dia tidak akan mengizinkannya. Jika sesuatu terjadi padanya, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Tenanglah, aku tidak akan membiarkan wanitaku kabur seperti itu, King Sui berkata dengan santai. Melihat Ye Jiange memelototinya sejenak, Luan Luan tertawa bahagia. Hanya ayah yang bisa begitu mendominasi. Sangat menyenangkan bahwa keluarga kita bersama. Ibu, apakah ayah mengganggumu? Ahem, nona muda. Jangan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Saya tidak akan berani menggertak ibumu, ucap King Sui memotong Luan Luan dengan cepat. Ayah, kamu tahu aku ada di pihak ibu. Jika Anda tidak membujuk ibu dan ibu pergi, maka saya akan pergi bersamanya. Aku akan melindungi ibu untuk ayah, oke? Luan Luan berkata sambil tersenyum. Hati King Sui bergetar setelah melihat senyum Luan Luan dan hatinya menggigil kegelisahan. Dia tahu bahwa Luan Luan sudah mengetahui masa lalunya. Kata-kata yang dia ucapkan, selain kepemilikan Heart of Seven Orifices, adalah bukti bahwa dia sadar akan kebenaran. Bahkan anak-anak normal di usia itu pasti bisa mengingat beberapa hal, apalagi dia. Mungkin Ye Jiange, Luan Luan dan dirinya sendiri semuanya ada dalam mimpi, tetapi tidak ada dari mereka yang mau mengatakannya. Mereka takut tidak akan mampu menanggungnya. Yakinlah putriku, ibumu tidak akan pergi kemana-mana. Ini adalah rumah kita, tidak peduli kapan atau di mana, ini adalah rumahmu dan aku adalah ayahmu. King Sui berkata dengan serius sambil tersenyum. Luan Luan berdiri di samping King Sui dan tidak menatapnya. Tetapi wajahnya sudah penuh dengan air mata. Ada banyak hal yang tidak bisa diucapkan tapi masih bisa dimengerti. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, kamu akan selalu menjadi ayahku. Selalu. Meskipun banyak orang tidak tahu apa yang dibicarakan King Sui dan Luan Luan, mereka semua sampai pada pemahaman. Orang-orang di sini semuanya cerdas, King Sui dan Luan Luan sebagai ayah dan anak sudah sangat aneh. Ye Jiange menghela napas. Kebohongan putih tetaplah dusta. Meskipun kebohongan belum terungkap, hanya masalah waktu sebelum seseorang mengetahui kebohongan ini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, tidak ada yang pantas untuk ditangisi. Ketika kamu masih kecil, ayah menemanimu bermain dengan monyet, menangkap burung, memetik buah-buahan. Pada saat itu, kamu seumuran dengan Yaner dan sekarang kamu sudah besar. Ucap King Sui tersenyum, duduk di sebelah King Sui. Pikiran Luan Luan sepertinya telah melayang kembali ke masa lalu karena kata-kata King Sui. Dia mengira itu aneh ketika dia masih kecil, tetapi sekarang dia sudah dewasa, semuanya menjadi jelas. Dia mengerti segalanya tetapi dia masih berharap bibinya dan King Sui bisa bersama. Dia sangat cerdas. Jika bibinya benar-benar berkumpul dengan King Sui, dia mungkin bisa berpura-pura menjadi anak kandung mereka selama sisa hidupnya. Namun, dia sadar bahwa mereka sedang berakting sekarang dan itu semua demi dirinya. Dia senang tapi sedih pada saat bersamaan. Dia tahu bahwa jika situasinya berlanjut, itu tidak akan adil bagi siapapun. Ini akan menjadi lebih melelahkan bagi semua orang yang terlibat. Akhirnya, bahkan jika mereka tidak ingin mengatakannya, dia akan mengatakannya sendiri. Namun, hatinya menderita. Melihat King Sui memeluk King Yu, King Yan, dan King Yon, rasa sakit itu sulit untuk ditahan.
Itu bukan karena cemburu. Dia tahu bahwa King Sui memperlakukannya lebih baik daripada yang lain. Tapi ikatan darah adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Dia sadar bahwa dia dan King Sui tidak memiliki hubungan darah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Jianghe, melihat rasa bersalah di ekspresinya. Ketika dia melihat ekspresi wajah Luan Luan, King Sui mengulurkan tangan untuk menggosok kepalanya. Nak, berhentilah berpikir berlebihan. Tidak ada yang berubah sejak awal hingga sekarang. Itu tidak akan pernah berubah. Sudah bertahun-tahun, saya telah melihat Anda tumbuh dewasa. Kecuali jika Anda tidak ingin mengakui ayah seperti saya. Kenapa tidak? Jika ayah tidak menginginkan Luan Luan lagi, saya khawatir saya tidak dapat menerimanya. Lebih banyak air mata mengalir di mata Luan Luan. Gadis bodoh, tidak ada orang luar di sini. Kamu adalah putriku, sama seperti mereka. Ini adalah rumahmu dan semua orang di sini adalah keluargamu. King Sui tiba-tiba menjadi rileks setelah dia menyelesaikan kalimat ini. King Sui menatap Ye Jianghe. Sudah lama sekali sejak itu. Dia mengira Luan Luan benar-benar tidak tahu yang sebenarnya sehingga mereka telah memerankan peran mereka. Selama ini, dia berpikir bahwa ini tidak adil bagi Ye Jianghe. Tapi semuanya baik-baik saja sekarang, mereka tidak lagi harus canggung seperti itu. Ayah, bisakah kau berjanji padaku satu hal? Hanya satu, ucap Luan Luan mengangkat kepalanya dan menatap King Sui. Ayah bisa menjanjikan 10 hal, apalagi satu. Saya bersedia melakukan apapun yang Anda minta, ucap King Sui buru-buru meyakinkannya. Saya tahu bahwa Anda dan Ibu bukanlah suami istri. Meskipun kalian berdua benar-benar suami dan istri, aku tetap ingin seperti ini selamanya. Kalian berdua telah berpura-pura menjadi suami istri demi saya dan saya sangat berterima kasih. Sebagai seorang putri, saya sangat berharap Anda berdua benar-benar menjadi suami dan istri sejati. Ayah, bisakah kamu berjanji padaku bahwa kamu akan memikirkan tentang bagaimana kamu bisa benar-benar menikah dengan ibu? Luan Luan berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat King Sui. King Sui tidak pernah menyangka bahwa Luan Luan akan menyarankan hal seperti ini. Baginya, menikahi Ye Jianghe adalah sesuatu yang sangat lambat namun tiba-tiba. Dia tidak tahu mengapa dia merasa sedikit tidak nyaman setiap kali masalah ini diangkat. Dia tidak lagi merasa seperti sebelumnya. Dia bahkan berharap dia tetap di sisinya selamanya. Apakah posesif ini? Nak, ibumu adalah wanita yang sangat berbakat. Saya hanya bisa berjanji kepada Anda bahwa saya akan mencoba yang terbaik. Budidaya ayahmu cukup baik sekarang. Aku akan mengalahkan siapapun yang berani datang dan mencoba merebut ibumu sampai dia lari dan pergi. Bagaimana menurut Anda? King Sui memberitahu Luan Luan dengan nada suara yang serius. Iya. Ayah adalah yang terbaik. Mari kita bersumpah kelingking. Anda tidak diizinkan menarik kembali kata-kata Anda. Selain itu, Anda harus bekerja keras untuk menyenangkan ibu. Jangan mengecewakannya. Luan Luan tertawa dan mengulurkan tangannya. Tentu saja, tanpa ibumu, klan King dan aku akan binasa sudah sejak lama. King Sui tertawa saat dia mengaitkan kelingkingnya dengan Luan Luan. Ye Jianghe marah dan malu pada saat bersamaan. Dia juga sangat bahagia tapi dia tidak yakin kenapa dia merasa seperti itu. King Yi, King Qing dan beberapa wanita lainnya sedang melihat King Sui. Sisanya tersenyum. Mereka juga melirik Ye Jianghe. Langit semakin gelap. King Sui berada di halaman belakang bersama Ye Jianghe. Mengetahui bahwa dia ingin pergi, King Sui secara alami akan memintanya untuk tinggal. Tidak hanya itu, dia pasti harus membuatnya tetap tinggal. Dia merasa bisa melakukannya sekarang. Mengapa kamu harus pergi? King Sui bertanya dengan lembut saat berada di sisi Ye Jianghe. King Sui, tidak ada pertemuan yang tidak berakhir. Karena Luan Luan mengetahuinya, itulah alasan saya harus pergi. Ucap Ye Jianghe memandang King Sui sambil tersenyum. Wanita dari dunia lain ini selalu begitu tenang. Dia awalnya berpikir bahwa dia menjadi lebih dekat dengannya.
Tetapi setelah pergi saat ini dan fakta bahwa Luan Luan telah mengetahui tentang latar belakangnya sendiri, King Sui tiba-tiba merasa bahwa wanita ini telah semakin jauh darinya. Siapa yang mengatakan tentang berakhir? Apakah kau akan pergi? Kemana? Apakah Anda membawa Luan Luan ke Lion King's Ridge? Ucap King Sui menatap Ye Jiange dengan cemberut. Entahlah, aku belum benar-benar memutuskan untuk pergi ke punggung Bukit Raja Singa. Ye Jiange tidak mengomentari emosi King Sui. Dia hanya menjawabnya dengan tenang. Jika Anda belum mengambil keputusan, lalu mengapa Anda ingin pergi? Apakah karena Anda tidak suka di sini? Ucap King Sui tidak berharap dia benar-benar pergi sama sekali. Tidak, sungguh menakjubkan di sini. Kadang-kadang saya bahkan tidak bisa membedakan apakah ini nyata atau tidak. Terkadang, saya benar-benar memperlakukan tempat ini sebagai rumah saya. Tapi saya baru menyadari kesalahan saya sekarang. Ye Jiange menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mengapa? King Sui sangat ragu. Ikatan antara suami dan istri adalah anak dan emosi. Saya sangat senang ketika saya melihat kegembiraan dan keharmonisan antara Anda dan mereka serta anak-anak Anda. Apakah Anda melihat kecemburuan di mata Luan Luan? Anda menyayangi Luan Luan, bahkan lebih dari anak-anak Anda sendiri, meskipun tidak memiliki hubungan darah dan terlepas dari kenyataan bahwa kami bukan suami istri. Aku hanya tahu bagaimana cinta dan kegembiraan keluarga terlihat saat aku melihatmu bersama mereka. Saya harus berterima kasih. Saya sangat bahagia selama ini. Ye Jiange berkata dengan tenang. Apa aku melakukan kesalahan yang membuatmu harus pergi seperti ini? Apa menurutmu aku akan tenang jika kau pergi dengan cara ini? King Sui tersenyum pada Ye Jiange. Ye Jiange merasa sedikit aneh saat melihat senyum King Sui. Dia menatapnya bingung. Dia juga merasa sangat berkonflik karena dia tidak bisa memutuskan apakah dia harus pergi ke benua suci Lu Utara atau kembali ke Sekte Pedang Langit. Apa yang akan dia lakukan jika dia kembali ke Sekte Pedang Langit? Dia berpikir sejenak sebelum memutuskan bahwa lebih baik dia pergi ke benua suci Lu Utara. Tidak terlalu buruk untuk kembali ke sana dan melihat-lihat. Jika dia berhati-hati, Lion King's Ridge seharusnya tidak dapat menemukannya. King Sui, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Saya hanya ingin pergi. Ye Jiange ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Kamu juga melihatnya, Luan Luan berharap kita menjadi suami dan istri. Maaf, saya tidak bermaksud untuk tidak menghormati pendapat Anda. Bisakah Anda membiarkan saya selesai mengatakan ini? King Sui buru-buru berkata setelah dia melihat kepala Ye Jiange yang menunduk. Dia tidak ingin menyinggung wanita yang selama ini dia hormati. Kamu terlalu banyak berpikir. Saya baik-baik saja. Juga, tidak sopan bagi Anda untuk memiliki pendapat seperti itu. Saya juga seorang wanita, ucap Ye Jiange lembut. Melihat wanita ini yang luar biasa halusnya seperti seorang abadi, King Sui memegang salah satu tangannya untuk pertama kalinya. Dia tidak punya keinginan apapun. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu padanya. Ketika tangan Ye Jiange dipegang oleh King Sui, dia mengangkat kepalanya. Senyuman kecil muncul di wajahnya ketika dia melihat matanya yang jernih. Saya ingin kembali ke benua suci Lu Utara. Tidak. Jawaban King Sui sangat jelas. Saya ingin kembali, ucap Ye Jiange bersikeras. Jika kau kembali, maka klan King dan aku akan menemanimu. King Sui berkata dengan tegas. Berhenti membuat keributan. Jangan berani-berani berpikir untuk pergi diam-diam. Kalau tidak, saya akan memburu Anda di Lion King's Ridge. Saya yakin Anda tahu bahwa saya akan melakukannya. King Sui berkata kepada Ye Jiange, menghancurkan idenya untuk pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Kamu bajingan besar, ucap Ye Jiange tanpa daya. Dia tahu bahwa pria ini bermaksud untuk membuatnya tinggal daripada mengganggunya secara tidak dewasa. Pegangan yang dimiliki King Sui di tangannya tidak berkurang. Ye Jiange menyerah setelah mencoba melepaskannya beberapa kali, berpikir bahwa dia mungkin juga akan membiarkannya memegang tangannya. 3 tahun. Aku akan membawamu ke punggung Raja Singa setelah paling lama 3 tahun.
King Sui perlahan berkata setelah beberapa saat. Ye Jiange masih terkejut dengan kata-kata King Sui yang tiba-tiba. Dia kemudian dengan kuat menggelengkan kepalanya pada King Sui. Aku tidak akan mengizinkanmu pergi, ucap Ye Jiange. Kenapa tidak? Saya akan pergi. Setelah saya tahu tentang cerita Anda, saya telah memikirkan hal ini. Saat itu, saya memutuskan target saya adalah 20 tahun. Saya akan membantu Anda meruntuhkan punggung Bukit Singa dalam 20 tahun. Tapi sekarang, sepertinya aku bisa memenuhi rencanaku. Itu juga tahun ini saya menyadari bahwa saya mampu memenuhi keinginan Anda. Saya berharap Anda meletakkan beban di hati Anda. Tapi Anda tidak akan bisa meletakkan beban itu sampai masalah Lion King's Reach diselesaikan. Saya berharap Anda bahagia. Setelah insiden klan Yan, motivasi saya untuk meningkatkan diri adalah dengan mengangkat beban itu dari bahu Anda. Ye Jiange kaget, hatinya sakit dan dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba ingin menangis. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan seperti itu selama bertahun-tahun. Memang benar bahwa dia telah membantunya sebelumnya, tetapi kasus itu adalah sesuatu yang mudah dicapai untuknya dan Sekte Pedang Langit. Hanya karena ini, seorang pria yang sedikit mesum sepertinya tidak pernah memiliki niat apapun padanya. Hal yang paling tidak terduga baginya adalah kenyataan bahwa dia telah menetapkan jangka waktu 20 tahun untuknya. Ini adalah punggung Bukit Raja Singa yang dimaksud. Dia telah melalui kesepian, kesedihan dan kecemasan selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat yakin. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa hatinya tidak kosong. Dia juga tiba-tiba menyadari kedekatan antara dia dan pria ini di depan matanya. King Sui bisa merasakan emosi dan perasaannya. Hai Dongqing telah memberitahu King Sui banyak hal tentang masalah dirinya sendiri. Namun, dia jauh lebih beruntung dibandingkan dengan Ye Jiange dan juga Wenren Wushuang. King Sui benar-benar ingin meminjamkan bahunya kepada Ye Jiange, tetapi dia khawatir itu akan menjadi impulsif. Namun, begitu dia melihat tangannya yang ada di genggamannya, King Sui mengumpulkan keberaniannya untuk menariknya ke dalam pelukannya. Dia tidak mengatakan apapun juga tidak memiliki niat apapun. Dia hanya ingin membuatnya merasa hangat, sehingga hatinya tidak lagi sepi. Awalnya, King Sui gugup, tapi jauh di dalam hatinya, dia benar-benar ingin memanjakannya dan sangat mencintainya. Kali ini, Ye Jiange bisa merasakannya dengan jelas. Perasaan ini sangat luar biasa. Dia menyukainya. Jiange, tinggallah. Aku akan membawamu ke sana untuk mencari keadilan paling lama dalam 3 tahun, ucap King Sui lembut sambil memeluknya. Kamu milik seluruh keluarga klan King. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan melakukan apapun yang kamu tidak percayai. Aku lebih suka tidak pergi ke Lion King's Reach. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri bahkan jika aku mati, ucap Ye Jiange mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. Aku bisa menjanjikanmu tapi kamu tidak bisa pergi. Aku tidak akan pergi. Dan jika kamu ingin menikahi seseorang, tolong pertimbangkan aku dulu, ucap King Sui tertawa nakal. Kamu mulai menjadi bajingan lagi, jawab Ye Jiange mendengus padanya. King Sui telah memberitahunya hal-hal seperti ini untuk meringankan segalanya tetapi sebagian besar untuk membuat Ye Jiange rileks untuk saat ini. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mengatakan ini, jadi King Sui hanya bisa berbicara sedikit tentang hal itu tanpa malu-malu. Hari masih pagi, King Sui telah memberikan mereka hal-hal yang diperlukan, termasuk teknik formasi. Masih sangat mudah untuk mengatur malam itu. King Sun dan King Yin telah tidur terpisah dari Changhai Mingyue tetapi anak-anak Mingyue Glow dan si King Suang belum. Bahkan mustahil bagi anak Huoyun Liuli. Jadi, kamar tidur pertama yang dikunjungi King Sui adalah kamar Changhai Mingyue. Bahkan reuni setelah perpisahan singkat akan semanis bulan madu. Selain itu, sudah beberapa tahun. Ini membuat bahkan kerajaan yang menjatuhkan kecantikan seperti Changhai Mingyue sedikit gugup.
Ini membuat King Sui geli dan juga sangat menggodanya. Dia mengagumi wanita yang berada di tepi tempat tidur. Dia tidak terlihat berbeda bahkan setelah melahirkan 2 anak. Dia masih sangat cantik seperti biasanya. Wajahnya memiliki warna merah samar dan kecantikannya sangat mengesankan seperti biasa. Itu membuat orang ingin memandangnya, tetapi dengan cara yang berbeda dengan bagaimana seseorang akan memandang seorang ratu. King Sui bersandar di sisinya, berbagi selimut putih bersalju yang sama yang menutupi tubuh mereka. King Sui sangat menyukai aroma di kamar tidur. Rasanya manis dan menyenangkan. Dia juga menyukai aroma samar yang datang dari sisinya. Bahunya menekan bahunya. Kepalanya menoleh ke samping saat dia dengan penuh kasih mengagumi profil cantiknya. Anda mengurus kedua anak itu sendirian. Apakah itu sulit bagimu? Ucap King Sui menariknya ke dalam pelukannya dan dengan lembut memeluknya. Tidak, mereka adalah anak-anak kita. Daging dan tulangku. Saya hanya bersyukur, bagaimana ini akan sulit bagi saya. Chang Hai Mingyue bersandar ke pelukan King Sui saat dia tertawa pelan. Kedua anak itu memiliki kemiripan yang lebih dekat denganmu. King Sui menunjukkan sambil tersenyum ketika dia memikirkan Zuner dan Yoner. Tapi mereka sebenarnya sangat menyayangi ayah mereka. Hanya saja Zuner tidak terlalu pandai berbicara dan Yoner sangat pemalu. Senyum di wajah Chang Hai Mingyue sangat hangat ketika dia berbicara tentang putra dan putrinya. Anak-anak kita adalah yang terbaik. Mereka harus mulai berkultivasi. King Sui berkata dengan lembut, tampaknya sedikit tidak berdaya tentang itu. Klan King sudah bisa dianggap sebagai klan bangsawan sekarang. Masih penting bagi generasi berikutnya untuk dibina dengan baik, sehingga mereka harus berkultivasi. Jadi, King Sui sedang memikirkan beberapa metode pada siang hari untuk membuat King Ming setuju dengan kultivasi. Zuner suka berlatih seni bela diri. Namun, Yoner tampaknya tidak terlalu tertarik padanya. Chang Hai Mingyue berkata dengan sedikit khawatir. Tidak apa-apa, tidak perlu khawatir tentang putri kita. Saya akan menyetujui apapun yang dia ingin pelajari. Tidak apa-apa jika dia tidak ingin berkultivasi. Saya akan menemukan beberapa gifted earth treasures untuk membantunya. King Sui berkata setelah berpikir sejenak. King Sui ingin tahu apa yang menarik gadis itu. Ketika saatnya tiba, dia akan berkultivasi dengan cara yang berbeda. Kita tidak boleh memanjakan anak-anak. Chang Hai Mingyue menggelengkan kepalanya. Menurutmu Yoner akan manja? Gadis itu sangat cerdas, dia tidak menunjukkannya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. King Sui sangat senang ketika dia mengingat cara Yoner memandangnya dengan penuh kasih pada siang hari dan tatapan bijak di matanya. Sudah larut, mari tidur. King Sui tiba-tiba menariknya ke pelukan lagi dan tersenyum. Baik, kamar tidur itu segera dipenuhi dengan suara bising yang membuat darah seseorang berpacu. King Sui mengagumi wajah cantik Chang Hai Mingyue. Dia tampak seperti sedang tersesat dalam kesenangan. Bibirnya yang memikat sedikit terbuka, mengeluarkan rangan lembut. Perasaan indah itu sungguh luar biasa. Mereka baru berhenti sekitar 2 jam kemudian. Chang Hai Mingyue tidak meminta King Sui untuk menginap di kamar tidurnya. Dia tahu bahwa masih ada orang yang menunggunya. Ini terlalu merepotkan. Lain kali kita harus mendapatkan tempat tidur yang besar. Itu akan jauh lebih nyaman. Ucap King Sui tersenyum nakal pada Chang Hai Mingyue. Jangan pernah berpikir tentang itu. Chang Hai bersandar ke tepi tempat tidur, pijar di wajahnya hampir membuat King Sui menanggalkan pakaian yang baru saja dia kenakan pada dirinya. Dia memeluknya dan menciumnya dengan sekuat tenaga sebelum pergi. King Sui hanya pergi ke kamar Huoyun Liuli setelah tengah malam. Dia belum tidur dan tersenyum ketika melihat King Sui. King Sui menggosok hidungnya dan segera naik ke tempat tidurnya. Gadis kecil itu tertidur lelap. Dia menundukkan kepalanya dan mencium pipi lembut putrinya. Huoyun Liuli memeluk King Sui dari belakang. Saya merindukanmu. Hanya butuh kata-kata singkat ini untuk King Sui dengan cepat melepaskan kedua pakaian mereka.
Dia menatap mata indahnya yang panjang dan sipit saat dia memeluk sosok halusnya yang telah tumbuh sedikit lebih penuh dibandingkan sebelumnya. Melihat Huoyun Liuli yang sedang tidur nyenyak di pelukannya dan putrinya yang masih kecil yang tidur nyenyak di satu sisi, King Sui merasa sangat bahagia. Karena masih ada waktu tersisa, King Sui bangun karena dia tidak merasa mengantuk. Dia diam-diam pergi dan memasuki alam Valet Jade Immortal. Saat ini ada sedikit lebih dari 2 jam sebelum fajar. King Sui sedang memikirkan senjata Mingyue Glow, cakar binatang. Cakar serigala langit. Dia memikirkan cakar yang tertinggal ketika dia membunuh Skywolf sebelumnya dan segera mencarinya. Dia mengambil 2 yang pertama untuk membangun bingkai dan kemudian menambahkan giok ungu bersama dengan beberapa emas murni. Dia mendapatkan emas murni dari melelehkan sebagian kecil tongkat kepala naga emas murni. Menyaring, King Sui menyempurnakan Skywolf Claw terlebih dahulu. Bagian depan cakar jenis ini tidak terbuat dari tulang dan lebih keras dari logam murni. Itu juga sangat tajam. Dengan bingkai yang tersedia, jauh lebih nyaman untuk ditempa. Hanya sedikit emas murni yang ditambahkan sementara sebagian besar batu giok ungu digunakan. Ini adalah pertama kalinya King Sui menempa senjata tipe cakar. The Skywolf Claw memiliki panjang sekitar 2 kaki. Hal yang paling menonjol tentang teknik tinju cakar adalah efek yang dimilikinya dalam mentransmisikan dantian ki seperti senjata pedang ki. Selain tidak cukup kokoh, pedang biasa akan patah atau hancur karena transmisi ki dantian terlalu lemah. Batu giok ungu, emas murni, dan kerangka cakar langit itu adalah bahan yang sangat bagus untuk menempa senjata. Selain itu, kemampuan King Sui saat ini dalam seni tempa pelangi pentakolor masih cukup tangguh. Dia pasti yang terbaik di 5 benua. Seharusnya ada banyak orang yang bisa menempa senjata dengan efek tambahan peningkatan kekuatan 3 kali lipat. Tetapi perbedaan antara tingkat keberhasilan mereka dan King Sui seperti surga dan bumi. Selain itu, senjata yang ditempa oleh King Sui terkadang memiliki beberapa kemampuan tambahan khusus. Ketika kilatan cahaya pentakolor bersinar, King Sui tersenyum pada Skywolf Claw yang indah dan megah di depan matanya. Bahkan orang yang pemilih seperti King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub akan keindahan cakar serigala langit. Itu bahkan lebih tajam dari pedang giok Valet. Dia segera melihat kemampuan Skywolf Claw. Skywolf Claw, pemakainya akan memiliki kekebalan racun yang sangat kuat. Meningkatkan kekuatan 2 kali lipat. Tambahan 10% kemungkinan kerusakan ganda. Meningkatkan kecepatan serangan sebesar 5%. King Sui terkejut ketika melihat kemampuan Skywolf Claw. Meskipun tidak sekuat palu Dewa Petir Bintang Valet, cakar serigala langit ini jelas merupakan senjata yang sangat layak untuk lawan yang lebih rendah dari Kaisar Bela Diri. Itu jauh lebih kuat dari pedang giok Valet. Peluang 10% untuk menggandakan kerusakan tidak boleh diremehkan. Kesempatan 10% berarti itu akan terjadi rata-rata sekali setiap 10 kali, dan itu bahkan bisa terjadi 2 kali berturut-turut. Kemudian lagi, mungkin saja hal itu tidak akan terjadi bahkan sekali dalam 20 kali. Tapi sekali lagi, peluang 10% pasti tidak sedikit selama pertempuran. Peningkatan 2 kali lipat berarti kekuatan pemakainya akan dikalikan 3. Menggandakan di atasnya berarti mengalikannya lagi dengan 2. King Sui bahkan sedikit iri sekarang. Jika saja palu Dewa Petir Bintang Valet bisa memiliki kemampuan tambahan seperti itu. Tapi kemudian dia masih ingat apa yang disebutkan Qin Zongheng. Tidak akan ada pembudidaya dengan kekuatan lebih dari 5.000 bintang di 5 benua. Bahkan jika beberapa pembudidaya lain dari luar 5 benua dengan kekuatan lebih dari 5.000 bintang datang ke 4 benua ini, kekuatan mereka juga akan dibatasi hingga 5.000 bintang. Ini bekerja sedikit mirip dengan gunung buah bunga. Jika ini benar, maka bukankah King Sui tidak akan terkalahkan di sini di 5 benua jika kekuatannya mencapai 5.000 bintang? Melihat waktu, seharusnya sudah hampir pagi. Dia keluar dari alam Valet Jade Immortal dan melihat bahwa langit di luar telah berubah cerah.
Orang-orang yang melakukan latihan pagi seharusnya sudah bangun sekarang. Saat dia keluar, dia melihat Chang Hai Mingyue. Pagi, King Sui menyapa Chang Hai Mingyue. Chang Hai Mingyue menatap King Sui dengan tatapan menawan yang langka. Ketika dia melihat senyuman yang sedikit nakal yang diberikan King Sui padanya, dia segera tersipu sedikit ketika dia mengingat peristiwa tadi malam. Meskipun anak-anak mereka sudah berusia 7 tahun, waktunya yang dihabiskannya dengan King Sui setelah pernikahan mereka jauh lebih sedikit. Apakah Suner sudah bangun? Dia sudah mulai berkultivasi di pagi hari sejak 2 tahun lalu. Dia ada di halaman belakang sekarang. Kalau begitu aku akan pergi melihat apakah Ming'er sudah bangun. Dia juga di sana. Dia sebenarnya sudah mulai mengikuti sisanya untuk berkultivasi sekitar 2 bulan yang lalu. Dia hanya ingin mendapatkan beberapa manfaat darimu, ucap Chang Hai Mingyue tersenyum. Bocah ini sudah pintar menipu orang di usia yang masih kecil. Apa yang akan kita lakukan dengannya? King Sui tidak bisa berkata-kata. Gelou adalah seseorang dengan kebajikan dan harga diri. Menurutmu siapa yang diambil Ming'er? Chang Hai Mingyue terkekeh. King Sui mengulurkan lengannya dan meraba-raba bagian belakang Chang Hai Mingyue yang gagah sebelum pergi sambil tertawa. Chang Hai Mingyue mengutuk dalam hati dengan wajah merah saat dia melihat King Sui pergi. Meskipun demikian, hatinya terasa hangat. Inilah hidup. Akan lebih baik jika pria ini tinggal di rumah sepanjang waktu. Di halaman belakang, dia menemukan bahwa selain King Yu, sisanya juga ada di sana. King Sui melihat King Sun dengan sekali pandang. Pria kecil itu sedang berlatih bentuk harimau dan sudah memahami posisi Qi. King Ming, di sisi lain, terlihat lebih kaku. Kedua gadis itu, King Yon dan King Yan, lebih lambat tetapi tampak baik. King Bei, King Yu, King Qing dan yang lainnya berlatih sendirian di satu sisi. Mereka yang ingin berlatih bentuk harimau akan melihat Mingyue Gelou. Mingyue Gelou sedang mengolah bentuk harimau sekarang dan kemudian membimbing beberapa anak. Dia saat ini sedang berlatih sendiri. Setiap kali dia menyerang, cakar harimau putih bersalju akan terlepas dari telapak tangannya. Itu terwujud dari Qi Xiantian. King Sui bisa melihat bentuknya. Tetapi karena kekuatannya, itu tidak tampak perkasa baginya. Tapi tentu saja, itu masih tangguh bagi lawan dengan level yang sama dengannya. Ayah, ibu berkata bahwa kamu pandai dalam hal itu jadi kamu akan menjadi orang yang mengajariku. Dan di mana busurku? Ucap King Ming. Dia melihat King Sui dengan sepasang mata hitamnya yang bersinar. Jika bukan karena Chang Hai Mingyue, King Sui tidak akan bisa mengatakan bahwa anak itu berbohong karena dia sepertinya tidak melakukannya sekarang. Beri ayah beberapa hari lagi. Saya akan menemukan Anda yang bagus. Dia tertawa. King Ming hanya bisa menganggukkan kepalanya. King Sui menepuknya. Dia kemudian melirik ke arah Mingyue Gelou, yang sudah berhenti dan secara kebetulan juga melihat ke arahnya. Cobalah ini, ucap King Sui melemparkan cakar serigala langit yang telah dia tempa ke arahnya. Cantik sekali. Mingyue Gelou berseru sambil tersenyum ketika dia menangkapnya. Saat dia memakainya, dia menatap King Sui dengan takjub. Mata indahnya berbinar dengan kemegahan yang luar biasa. Dia kemudian mulai melatih formulir harimaunya. Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Dia perlahan mengeksekusi gerakan bentuk harimau. Cakar harimau putih bersalju yang dia keluarkan telah menjadi jauh lebih besar dan tampak jauh lebih tajam. Dia tiba-tiba melepaskan serangan macan kritis. Cakar harimau yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya langsung meledak. Setidaknya kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Ini langsung mengejutkan Mingyue Gelou. 10% kemungkinan menggandakan kerusakanmu lagi, ucap King Sui menjelaskan padanya dari samping. Mingyue Gelou langsung merasa lega dan datang dengan gembira. Ibu, biarkan aku melihatnya. King Ming berkata ketika dia melihat Mingyue Gelou mendekati mereka. Ming'er, ini bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan anak-anak. Ini berduri. Mingyue Gelou berjongkok dan menjelaskan kepada Ming'er. Saya sudah dewasa.
Saya lebih tahu dari anak-anak lain, saya akan berhati-hati. King Sui terkejut dengan kata-kata King Ming dan melihat ke arah Ming Yue Glow. Ming Yue Glow malah tersenyum bahagia. Dia tidak berpikir bahwa anak kecil ini akan selerak ini. Ming Yue Glow melepasnya dan meninggalkannya di tanah. Jika kamu bisa mengambilnya, maka aku akan membiarkanmu memainkannya. King Ming meraih cakar dan mengerahkan kekuatannya. Meskipun demikian, cakar itu bahkan tidak bergerak sedikit pun. Skywolf Claw sepanjang 2 kaki memang cukup berat. Sangat berat, itu tidak menyenangkan. Dia bertepuk tangan dan tidak melirik Skywolf Claw lagi. King Sui tahu bahwa dia tidak akan bisa melakukan latihan paginya hari ini dan memutuskan untuk membiarkan kedua putranya mulai berlatih teknik back connecting fist di pagi hari sementara kedua putrinya akan berlatih teknik Tai Chi fist. Dia saat ini tidak tahu apakah kedua gadis kecil itu akan menikmati berlatih, tapi King Yon sepertinya sangat tertarik dengan teknik tinju Tai Chi. Dia memiliki kepribadian yang lembut dan pendiam dan merupakan gadis kecil yang lembut. Yang terpenting, dia sangat cerdas. Oleh karena itu, King Sui sudah mengambil keputusan sejak awal. Dia akan membiarkannya mengembangkan teknik tinju Tai Chi saja, tidak ada yang lain. King Yon tampaknya sangat menyukai teknik tinju Tai Chi. Matanya bersinar sangat cerah setelah mendengar King Sui menyebutkan kata-kata yang menggunakan yang lemah untuk mengalahkan yang kuat, untuk dengan cerdik menyelesaikan tugas besar dengan sedikit usaha dan membiarkan lawan menyerang lebih dulu dan menjatuhkan lawan ketika ada kesempatan. King Sui juga memberikan demonstrasi di tempat. Dia menyaksikan siluet King Sui yang tertanam dalam di benaknya. Sementara King Yon menyukai teknik tinju Tai Chi, King Sun dan King Ming masih lebih tertarik pada bentuk harimau dan tinju penghubung punggung. Mata King Ming berbinar ketika dia melihat cakar serigala langit yang telah diberikan King Sui kepada Ming Yue Glow sebagai hadiah sebelumnya. Ayah, bisakah kamu membuatkanku sepasang cakar juga? Yang lebih kecil dan lebih ringan, jadi saya bisa bermain dengannya. Ucap King Ming mengedipkan matanya yang cerah ke King Sui. Orang kecil ini tidak suka pedang atau tombak. Dia hanya tertarik pada cakar, paku, belati, ketapel, serta busur dan anak panah. Senjata-senjata ini bagus untuk penyergapan. King Sui tidak bisa membantu tetapi mengingat kata-kata Chang Hai Ming Yue lagi. Glow adalah seseorang dengan kebajikan dan martabat. Menurutmu siapa yang diambil Minger setelah? Dia melihat elang ganas di langit. Tapi tentu saja, bagi King Sui, itu tidak berbeda dengan burung biasa. Dia mengambil Kinger di pelukannya. Perhatikan baik-baik, anakku. King Sui mengambil batu segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya dan meluncurkan batu itu dengan menjentikkan jari-jarinya. Batu di tangannya segera terbang melengkung melintasi langit dengan cepat dan menabrak elang. Siuh, puh, kuaak. Dengan jeritan yang menyedihkan, elang itu jatuh dari langit, mengepakkan sayapnya. Namun, itu tidak mati. King Sui tidak ingin membiarkan seorang anak kecil melihat pemandangan yang begitu kejam. Bagaimanapun, King Ming masih terlalu muda. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan seekor elang di langit ditabrak batu. Banyak orang bisa menabrak burung terbang di langit. Namun, jika itu adalah binatang terbang dengan kekuatan Xiantian di langit, hanya sejumlah kecil orang yang bisa mengenai target mereka dengan teknik senjata tersembunyi karena target mereka terbang di langit. Ayah, kamu terlalu luar biasa. Saya telah membuat keputusan saya. Saya tidak ingin busur lagi. Bisakah kamu mengajariku ini? Wajah King Ming penuh harapan. Kamu adalah anakku. Jika Anda ingin mempelajari sesuatu, saya pasti akan dengan senang hati mengajari Anda. Tetapi mempelajari ini sangat sulit. Jika Anda tidak dapat menahan kesulitan, maka lebih baik daripada Anda tidak mempelajari ini. Aku akan mengajarimu sesuatu yang lain. King Sui menertawakan pria kecil di pelukannya. Tidak, saya ingin mempelajari ini. Aku akan bekerja keras, ucap King Ming dengan keras kepala bersikeras mempelajari ini. Baiklah kalau begitu. Mempelajari ini akan membutuhkan stamina terlebih dahulu. Oleh karena itu,
Anda perlu mengembangkan teknik back connecting fish dan beberapa dasar lainnya dengan rajin setiap hari. Anda hanya akan bisa meluncurkan batu lebih jauh dan lebih keras jika Anda memiliki stamina yang cukup. Setelah itu, kamu juga harus berlatih serangkaian teknik tinju yang akan membuat tanganmu lebih gesit sehingga kamu memiliki akurasi yang lebih baik. King Sui menjelaskan kepada King Ming dengan cara yang paling sederhana. Kecerdasan anak-anak di dunia 9 benua akan berkembang sejak usia dini. King Sui juga telah memulai kultivasinya ketika dia berusia 5 tahun saat itu. Dia memulai dengan meminta King Ming untuk mengembangkan tinju cepat soliter. Tentu saja, King Sun juga akan mempelajarinya. Namun, King Sui telah memutuskan bahwa dia akan fokus pada teknik pedang dasar sebagai sarana utama kultivasinya. Solitary Rapid Fist memiliki efek yang sangat besar. Efek terbesar adalah meningkatkan kelenturan tangan pembudidaya. Semakin muda anak, semakin efektif Solitary Rapid Fist. Ini juga mengapa King Sui tidak lagi membiarkan beberapa gadis mengolahnya. King Sui malah memberitahu mereka untuk meluangkan waktu untuk meneliti formasi setiap hari sekarang. Tepatnya, semua orang sedang meneliti formasi kecuali beberapa anak kecil ini. Dia pikir mereka bisa menunggu beberapa tahun lagi. Namun, sisanya masih harus menelitinya. Sementara mereka melakukannya, mereka akan berkoordinasi satu sama lain setiap hari untuk berlatih formasi kecil 5 elemen untuk sementara waktu. Jika mereka akan meningkatkan kekuatan King Clan, maka formasi pasti sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Selain itu akan menjadi 9 langkah istana, dan itu harus diambil sejak usia muda. Generasi berikutnya benar-benar berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan generasi lainnya. Latihan pagi ini hanyalah titik awal. Dia ingin mereka mempelajari formasi dan 9 langkah istana untuk sementara waktu di siang hari, sambil bertindak pada langkah selanjutnya dari rencananya. King Sui saat ini sedang menyiapkan banyak formasi pengumpulan roh di halaman belakang dan tempat lain. Selain pil obat yang bisa meningkatkan kecepatan budidaya dan formasi pengumpulan roh, ada juga pil vitalitas harimau, pil pemeliharaan konstitusi, ikan trout pelangi, anggur bunga plum, anggur buah vermilion dan beberapa hal lainnya. Jadi dengan keberadaannya di masa depan, kekuatan mereka seharusnya bisa meningkat jauh lebih cepat. King Sui telah mengajari para wanita cara membuat beberapa jenis sup, dan juga memasukkan cukup banyak ikan dan udang ke dalam kolam besar di tempat tinggal mereka. Sekarang, tidak ada yang terlalu terkejut dengan semua hal ini. Mereka cukup banyak tahu bahwa King Sui memiliki banyak harta karun bersamanya. Karena King Sui telah membuat rencana itu, tentu saja dia juga akan memantaunya. Tetapi apa yang disebut pemantauan berarti bahwa dia hanya akan membimbing atau menilai mereka secara singkat. Kultivasi anak-anak juga bergantung padanya. Setelah sarapan, King Sui menggendong King Yu dan pergi ke tempat Chang Wuya. Fei Wuji sudah menikah dan sudah memiliki seorang anak, seorang putra yang lebih tua dari King Yu. Apakah semuanya berjalan dengan baik? Senyum di wajah Chang Wuya sangat baik setelah dia melihat King Sui. Guru tua, semuanya baik-baik saja, ucap King Sui tersenyum ketika dia memasuki ruangan bersama Chang Wuya. Orang tua ini sudah seperti keluarga sejak dulu. Dia adalah seseorang seperti kakek King Sui dan dapat dianggap sebagai guru King Sui. Bagaimana kabar Paman Fei? King Sui bertanya sambil tersenyum. Ya, dia, leluhur tua harus beristirahat dengan damai sekarang. Dendam masa lalu telah diselesaikan. Wuji juga sudah menikah dan telah membangun keluarga sendiri, jawab Chang Wuya terkekeh. Dia tampak sangat bahagia. King Sui juga tersenyum, tetapi dia tahu bahwa Chang Wuya akan merindukan putranya. Dapat dikatakan bahwa Fei Wuji adalah putra Chang Wuya dan Chang Hai Mingyue adalah cucu Chang Wuya sekarang. King Sui dengan sungguh-sungguh mengundang Chang Wuya untuk pindah ke kediaman King jika dia tidak punya kesibukan lain. Namun, Chang Wuya dengan tersenyum mengatakan kepadanya bahwa dia akan datang untuk tinggal selama beberapa waktu kemudian. Setelah pamit dari tempat Chang Wuya,
dia pergi mencari Penatua Ge. Saat ini, Penatua Ge adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengurus semuanya di Istana Surgawi. Penatua Ge menikmati minum, jadi King Sui membawa anggur yang cukup banyak untuk kunjungan ini. Untuk seseorang seperti dia yang memiliki alam valet jadi immortal, dia bisa mendapatkan semua anggur enak yang dia inginkan di dunia. Selama pertemuannya dengan Penatua Ge kali ini, dia telah memberikan beberapa teknik budidaya kepada sekte Istana Surgawi. Istana Surgawi secara nominal adalah sekte paling kuat di benua Green Cloud. Meskipun demikian, itu tidak bisa cocok dengan beberapa klan di benua lain. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Tapi kenapa dia bisa bertahan di benua Green Cloud? King Sui menebak bahwa ini memiliki hubungan yang erat dengan benua Green Cloud. Benua Green Cloud bisa dianggap yang termiskin di antara semua benua. Itu juga merupakan benua dengan jumlah ki spiritual tertipis. Seharusnya ada seseorang yang berpikir untuk datang ke sini dan mendominasi benua. Banyak yang bersedia menjadi kepala anjing daripada ekor singa, tetapi kemudian mereka juga tahu bahwa yang luar biasa biasanya akan menanggung beban serangan. Jadi mereka akan menanyakan kekuatan paling berpengaruh di wilayah ini terlebih dahulu di setiap tempat yang mereka singgahi. Ini karena menjadi yang paling luar biasa belum tentu menjadi hal yang baik. Ini harus menjadi salah satu kondisi yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup Istana Surgawi. Meskipun memiliki yang kuat dan yang lemah adalah fenomena yang sangat normal, perbedaan antara benua Green Cloud ini dan benua lain sangat besar sampai-sampai itu mencengangkan. Dia tinggal di sana setengah hari. Diskusi mereka di Istana Surgawi disertai dengan anggur. Meskipun populasi di Istana Surgawi telah berkurang lebih dari 90% dibandingkan sebelumnya, kekuatan mereka malah menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan semakin meningkat setiap hari. Kekuatan mereka terlalu lemah di masa lalu. Setelah King Sui mengambil alih Istana Surgawi, dia meninggalkan beberapa pil obat dan beberapa hal lainnya, dan juga menerapkan sistem insentif. Di masing-masing dari 9 aula Istana Surgawi, selain penatua-penatua yang asli, beberapa posisi untuk penjaga ditetapkan untuk 10 murid teratas di antara generasi muda, menurut kekuatan mereka. Mereka akan menerima hadiah yang banyak selama mereka mendapat peringkat dalam kompetisi. Ini dapat memotivasi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, meningkatkan kekuatan sekte besar adalah tugas yang sangat sulit. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat melainkan selama beberapa dekade atau bahkan abad. Untungnya, King Sui memiliki metodenya sendiri yang tidak membutuhkan waktu lama. Meski begitu, masih butuh 1 dekade atau bahkan 2-3 dekade. Beberapa wanita di sisi King Sui berasal dari Misty Hall dan mereka juga bisa dianggap sebagai puncak martial science. Saat ini, Istana Misty Hall adalah yang terkuat di antara 9 aula Istana 9. Pada saat dia kembali ke kediaman King, hari sudah hampir sore. Anak-anak masih harus belajar membaca. Klan King memiliki cendekiawan yang berspesialisasi dalam mengajar anak-anak, tetapi mereka belum tentu tahu seni bela diri. Ada beberapa cendekiawan yang juga kuat dalam seni bela diri, tetapi yang di klan King tidak benar-benar tahu seni bela diri apapun. Ketika King Sui duduk, dia memikirkan wanita dari sekte pedang langit, itu adalah Zhu King. Sebenarnya, ketika dia kembali, dia telah meninggalkan seorang wanita dari ceritanya kepada mereka. Yun Duan, bukannya dia ingin menyembunyikan apapun. Lalu ada juga Zhu King. Tak seorang pun di keluarganya yang tahu tentang dia. Seharusnya tidak ada orang yang tahu tentang dia. Dia berpikir sudah waktunya untuk memintanya kembali ke sini. Karena dia akan tinggal untuk jangka waktu tertentu di kediaman King, dia harus memintanya untuk datang berkumpul dengan mereka dan pada saat yang sama, mengumumkan statusnya kepada keluarga. Kembali kali ini tidak membutuhkan banyak waktu. Sebaliknya, lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Tetapi King Sui masih memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari, atau sedikit lebih lama. Mungkin dia akan menunggu sampai King Ching menyelesaikan barang-barangnya atau kembali setelah dia menikah.
Sementara dia melakukannya, dia akan membantu Sekte Pedang Langit. Terlepas dari segalanya, dia pernah menjadi bagian dari Sekte Pedang Langit dan dia berhutang budi kepada Baili Jingwei. Sekte Pedang Langit adalah Baili Jingwei, jadi dia harus membantunya sehingga dia bisa menyaksikan perluasan Sekte Pedang Langit. 3 hari berikutnya sangat penting. Rencananya secara progresif dilaksanakan. Budidaya juga ditambahkan sedikit demi sedikit untuk membaurkannya perlahan. 9 langkah istana sangat penting. Saat mereka bebas, mereka mempelajari formasi. Seseorang dari klan Guo datang setelah 2 hari. Itu adalah Guo Polu dan kepala klan Guo. Banyak dari King Clan juga bergabung. Suasananya cukup hidup dan sangat santai. Tanggal ditetapkan dengan sangat cepat. Orang-orang dari klan Guo tidak ingin meninggalkan kota Yan, tetapi Guo Polu ingin tinggal di ibu kota benua, khususnya di kediaman King. Klan King secara alami dengan senang hati menyetujuinya. Pada akhirnya, diputuskan bahwa pesta pernikahan akan diadakan di kediaman Guo. Meskipun klan Guo baik-baik saja di mana saja, King Sui masih memutuskan untuk menahannya di kediaman Guo pada akhirnya, karena klan Guo mengambil seorang istri. Keputusan ini membuat klan Guo merasa sangat bersyukur, karena dengan cara ini mereka akan mendapat kehormatan. Meskipun beberapa mengatakan bahwa klan Guo mempermainkan orang-orang berpengaruh, orang-orang dari kota yang tidak berpikir seperti itu. Banyak yang tahu bahwa Guo Polu menikahi nona muda dari klan Yan yang menjual daun teh di jalan besar, dan mereka mendesah dengan takjub bahwa jiwa yang baik memang akan diberi hadiah. Hari besar ditetapkan setengah bulan kemudian. Klan Guo kembali lebih dulu untuk membuat persiapan dan klan King juga kembali segera setelah itu. King Sui sangat senang dan sangat puas dengan keputusan klan Guo. Jika Guo Polu dan King Qing bisa tinggal di ibu kota benua, klan King tidak bisa lebih baik. Tentu saja, King Sui tidak akan membuat ini tidak adil untuk klan Guo. Bagaimanapun, mereka akan menjadi besan di masa depan. Klan Guo hanya memiliki satu pewaris di setiap generasi, klan seperti itu sangat langka di dunia 9 benua. Manusia adalah makhluk yang sangat egois. King Sui tidak hanya memiliki satu wanita, tetapi dia sangat menyukai kenyataan bahwa pria King Qing hanya memiliki dia. Inilah mengapa Guo Polu adalah pria terbaik untuknya. Yang terpenting, dia dan King Qing saling mencintai. Persis seperti bagaimana King Sui berpikir bahwa Duanmu Lingsung menikah dengan Hu Yanlin adalah hal yang sangat baik. Terlepas dari hubungan antara dia dan Nyonya Duanmu, dia masih akan bekerja keras. Ketika saatnya tiba, Duanmu Lingsung akan menjadi bagian dari keluarganya juga. Untungnya, umur orang-orang di dunia 9 benua panjang dan mereka juga bisa mempertahankan kemudaan mereka lebih lama. Kalau tidak, King Sui tidak akan tahu apakah dia bisa menunggu. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.